Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat, teman-teman, dan saudara semuanya di channel Benny Wood tentu saja. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu bagaimana cara membuat suatu karya dari sampah. Sebenarnya bukan karya tapi sebuah material yang terbuat dari sampah yang akan berguna untuk berbagai keperluan. Dan apa sampah itu? Yaitu sampah styrofoam seperti ini. Ini kita sudah mengumpulkan dari lapisan masyarakat, kita kumpulkan, akan kita jadikan sesuatu, yaitu kita jadikan menjadi bahan atau cairan untuk pelapis kayu. Nah, sini Mas Ipan. Nah, di mana sebenarnya pada pembuatan cairan ini adalah berguna untuk melapisi kayu dari hama pengerat. Nah, juga menjadikan pengawet atau pelapis dari kayu itu sendiri. Akan tetapi biasanya yang paling bagus itu terbuat dari styrofoam yang dicampur dengan thinner A. Lebih baik lagi thinner A spesial. Berhubung mungkin para sahabat atau teman-teman semuanya kesulitan mendapatkan thinner atau bila mana memang mendadak keperluannya, itu kita bisa gantikan menjadi campuran yaitu bensin. Nah, ini. Akan tetapi pada pembuatan bensin ini kita menemukan kendala, yaitu nanti saya jelaskan. Kalau membuat kita pengaplikasiannya dengan thinner itu mudahnya adalah cepat larut styrofoamnya. Nah, akan tetapi thinner itu sendiri mahal harganya dan itu harus berlapis-lapis. Dan bagaimana cara untuk membuat dari bensin ini yang tentu saja lebih murah? Mari kita saksikan bagaimana tutorialnya. Ya, pertama-tama tentu saja yang kita siapkan adalah styrofoam seperti ini, bekas. Setelah itu bensin, ini kebetulan memakai Petramat. Ini kita tuangkan secukupnya saja, sedikit saja, kira-kira sekitar 100 ml seperti ini. Maaf, ada merek bekas minuman. Ini kita masukkan dulu, kita potong kecil-kecil. Nah, ini kita memakai perkiraan saja ya. Dengan bensin segini, kira-kira ini 4 atau 3 patahan dari styrofoam ini. Sebenarnya cara ini tidak begitu untuk direkomendasikan. Karena apa? Karena untuk menjadikan ini suatu cairan pelapis ini tergolong sangat agak susah, jadi perlu treatment. Jadi seperti ini susahnya. Ketika dia lebur, ini harus kita aduk-aduk terus. Dikarenakan apa? Dikarenakan senyawa dari styrofoam ini susah larut terhadap bensin. Jadi sepertinya ini, dia susah larut, dia akan pisah di bawah. Nah, ini yang bagian putih ini adalah styrofoamnya, jadi ini adalah bensinnya. Jadi akan susah larut. Bagaimana untuk melarutkannya? Mau tidak mau kita harus mengaduk-ngaduknya seperti ini secara terus-menerus. Nah, bagaimana jika ini nanti dipaksakan, bila mana ini masih mengental seperti ini dipaksakan, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadi dia tidak bisa bening dan akhirnya dia berbuih seperti ini. Akhirnya warna dari kayu ini sendiri akhirnya rusak oleh tampilan buih-buih seperti ini. Maka dari itu, dari pertama saya menyarankan agar bila mana untuk mempermudah pengaplikasian styrofoam ini menjadi pelapis, pernis, itu kita harus menggunakan thinner A atau A spesial. Nah, ini bila mana bensin ini kita kasih styrofoam lagi yang banyak, nanti dia akan lebih mengental lagi dan menggumpal, dan itu bisa dijadikan lem. Sebenarnya teknologi atau teknik ini sebenarnya sudah digunakan sejak lama. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, rumah-rumah itu yang asbesnya atau atapnya bolong itu biasanya ditambal memakai ini sebagai penyumbat, dan itu tidak akan berubah dan awet selama berpuluh-puluh tahun dikarenakan bahan ini tergolong keras. Nah, jadi ini kita aduk-aduk terus sampai dia benar-benar mengental ataupun larut dalam bensin ini sendiri. Dan ini adalah contoh yang sudah saya lapisi dengan styrofoam dan bensin ini, tapi dengan cara tipis-tipis atau dengan cara sangat cair. Jadi memang kelemahannya kita menunggu agak lama.
seperti ini, kita aduk-aduk terus. Baik, mungkin ini akan saya matikan karena ini sangat lama, sekitar 15 menit ini untuk menjadikan cairan ini nanti bisa menjadi satu atau benar-benar larut. Ya pemirsa, ini sudah tercampur lumayan, sebenarnya tinggal sedikit lagi. Jadi seperti ini, akhirnya tercampur seperti ini, agak mengental. Bila mana memang Anda tidak sabar ingin segera mengaplikasikannya, ini sebenarnya bisa digunakan untuk bagian lapisan yang kasar seperti ini. Jadi nanti kehalusannya, kekasarannya tidak terlihat karena sesuai dengan profil kayu ini. Tapi kalau Anda sabar sampai mencampur larut, benar-benar larut, ya bisa langsung diaplikasikan kepada permukaan yang datar seperti ini. Nah, ini datar ini. Sudah diamplas, nah, tapi harus sedikit-sedikit. Kelemahannya memakai bensin ini, nanti keringnya lama dibandingkan dengan thinner. Baik, langsung kita praktekkan saja. Jadi caranya langsung seperti kita ngecat pada umumnya. Jadi seperti ini. Dan ini, cairan ini bisa digunakan untuk berbagai media yang lain. Contohnya seperti tembok, batu juga bisa. Di kertas, triplek juga bisa. Yang paling bagus itu sebenarnya sedikit demi sedikit atau tipis-tipis secara berulang-ulang. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, kalau memakai bensin ini keringnya lama. Ini belum tentu 1 hari dia akan kering. Maksudnya kalau kering sentuh itu sudah kering, tetapi dia masih lunak, belum benar-benar keras. Tapi kalau memakai thinner itu dia akan benar-benar bisa mengeras dalam beberapa menit saja, sekitar 30 menit itu sudah bisa keras. Nah, jadi seperti ini, kita tunggu kering. Ini adalah contoh perbedaan dari media campuran dari styrofoam dan bensin seperti ini. Baliknya, kalau yang bagian luarnya seperti ini. Nah, jadi permukaannya sangat kasar sekali kalau diulang-ulang. Ini harus benar-benar kering, dan untuk mencapai kekeringan itu akan sangat lama. Dan ini tidak benar-benar keras, tapi agak lunak. Ini baru kemarin, jadi umurnya masih 1 hari. Dan ini adalah yang dari thinner A spesial dengan styrofoam. Ini belum ada sekitar 10 menit sudah kering. Akan tetapi di sini tadi saya membawa thinner itu hanya sedikit, akhirnya tidak cukup. Ternyata saking cairnya, saking bagusnya lah istilahnya, kalau kata saya itu bagus karena bisa langsung larut, akhirnya dia itu langsung meresap ke dalam kayu. Ini semuanya 1 lapis. Sebenarnya harus 3 sampai 4 lapis. Para sahabat dan pemirsa, jadi untuk pengaplikasiannya yang jadi seperti ini. Untuk cara pembuatan pelapis kayu dari sampah yaitu styrofoam bekas dan ini campur bensin, walaupun sebenarnya tidak recommended. Kalau untuk sementara ya ini masih bisa, masih layak. Ini jadinya kalau yang bagian luar kayu masih terlihat bagus. Dan ini untuk bagian yang bagian permukaan yang halus, yang di depan. Dimana nanti ini kita jadikan tulisan-tulisan sebagai petunjuk ruangan dan petunjuk jalan di sekitar lokasi bank sampah manfaat. Oh ya, perlu saya sampaikan ini workshopnya saya ini sekarang lagi di bank sampah manfaat. Coba Mas Ipan di syuting. Nah ini workshopnya. Jadi tayangan-tayangan kemarin itu yang memperlihatkan kita membuat robot, kita membuat hiasan untuk pawai, berbagai macam kostum itu di sini. Nah lokasinya di sini. Terus ada kemarin ada yang mahasiswa dari UIN itu skripsi, yaitu mencari materi di sini, wawancara bersama pengurus yaitu Pak Agus. Nah, lokasinya di sini. Baik, mungkin itu saja para sahabat dan teman-teman saudara semuanya yang bisa sampaikan hari ini, yaitu cara pembuatan
sebuah cairan, material cairan di mana yang berguna untuk pelapis kayu dan lain sebagainya yang terbuat dari styrofoam. Oke, bila mana ada kritik dan saran maupun pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian ini ada yang kurang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.